menggunakan bukunya si Jeter lagi ya. Kan saya bilang kemarin kita tidak menggunakan Jeter. Di sini kita menggunakan bukunya si BIMS ya. BIMS. Jadi buku BIMS itu buku kedua kita yang kita pakai di akhir-akhir ini. Di sini buku BIMS ini di sini kalau nggak salah chapter 9. Chapter 9 terkait dengan mutual and indirect holding. Sebenarnya chapter ini mudah ya, tidak begitu sulit karena tujuan kalian di sini adalah menghitung controlling income dan non-controlling income. Tapi kondisinya adalah mutual holding atau indirect holding. Apa itu Pak indirect holding dan mutual holding? Nah, saya jelaskan seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan dua contoh untuk indirect holding dan mutual holding. Sementara kalau yang namanya holding itu atau kepemilikan ya, cara kalian memiliki suatu perusahaan itu bisa beraneka ragam cara. Ada yang mutual holding, ada yang indirect holding, namanya saya lupa, indirect holding apa gitu, saya lupa. Itu bentuknya beda lagi gitu loh ya. Jenis-jenisnya beda. Ada mutual holding plus indirect holding itu ada segala macam ya. Tapi intinya di sini kalian cuma ngitungin controlling income dan non-controlling income-nya aja. Udah, intinya itu. Cuma posisinya adalah apakah kondisinya indirect holding atau mutual holding. Nah, kondisinya itu aja. Emang beda, Pak? Beda. Ya, bedanya di mana? Bedanya di ini nih. Kalau kemarin kalian belajar, ya, itu kan cuma P memiliki S kan? Itu namanya direct holding ya. Jadi kepemilikan langsung. P memiliki S. Panahnya lurus. Nah, artinya P memiliki kepemilikan langsung ke S. Nah, sama juga S ke T. Nah, artinya apa? Si S memiliki kepemilikan langsung ke T. Nah, ya. Jadi kalau garisnya cuma lurus-lurus doang, itu namanya direct holding. Mana yang disebut dengan indirect holding? Indirect holding itu tidak kelihatan garisnya. Cuma seolah-olah terjadi kepemilikan secara tidak langsung. Nih, gambarnya, garisnya. Dari P langsung ke T, tanpa melewati S. Ya. Jadi seolah-olah si P itu mengendalikan si T loh, seolah-olah, tapi melalui si S. Ya, makanya kita sebut dengan kepemilikan secara tidak langsung, indirect holding. Kalau P ke S itu direct, S ke T itu direct. Tapi begitu kita ngomong P ke T itu adalah indirect holding atau kepemilikan secara tidak langsung. Ya. Kok tahu dari mana Pak kepemilikannya secara tidak langsung? Ya, itu kan si P memiliki S 80%, S memiliki T 70%. Ya, kalau kalian kalikan kan 56% ya. Jadi 80% dikalikan 70% ya sekitar 56%-an. Nah, 56% itu kan masih di atas 50% ya. Berarti masih bisa mengendalikan. Seolah-olah masih bisa mengendalikan atau memiliki pengendalian secara tidak langsung. Ya, seperti itu. Itu namanya indirect holding. Tapi kalau P ke S, S ke T, ya itu sih berarti si P memiliki kepemilikan secara langsung ke S. S memiliki kepemilikan secara langsung ke T. Nah, tapi kalau kita ngomong tidak langsungnya dari mana? Itu dari P ke T. Ya, langsung secara tidak langsung memiliki pengendalian sekitar 56%. Ya. Itu kalau indirect holding. Kalau mutual holding itu saling memiliki justru, ya. Kalau kalian lihat panahnya nih, P ini kebalik ya. Ini harusnya kebalik nih gambarnya, maaf ya. Ini harusnya bukan P ini, ya. Berarti 80%-nya harusnya di sini nih. Ya, harusnya di bawahnya 80%. Ya. Harusnya P ke S 80%, S ke P itu yang 10%. Mohon maaf ya, ini salah gambar ini. 10% di sini. Nah, ya. Jadi si P memiliki S 80% dan si S memiliki si P itu sebanyak 10%. Nah, kalau indirect holding ini, atau mutual holding ini, berarti kan dia saling memiliki ya.
Beda sama indirect holding. Kalau indirect holding kan lurus-lurus aja tuh. Lurus, 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 lurus gitu kan. Kalau multi holding tuh beda. Dari P ke S juga ngasih ke P juga. Jadi bolak-balik. Nah, ini namanya indirect dan multi holding. Jadi kalau indirect holding ya lurus-lurus doang, ya kan. Kalau multi holding ya berarti si P memiliki si S pun juga memiliki P. Ya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika kalian menghitung controlling income dan non-controlling income-nya. Ya. Yang kita bahas dulu deh dari sisi dari indirect holding. Kalau indirect holding itu masih gampang ya. Kalau indirect holding itu masih gampang. Gampangnya bagaimana? Jadi kalau kita ngitungin controlling income kan selalu yang dari kuat ya. Dalam hal ini kalau kita mau ngitungin controlling income, ya berarti dari sisi P aja. Nah, controlling income, ya pasti yang kuat selalu P lah ya. Karena P kan tidak dimiliki siapapun. Kalau kita ngomongin NCI, ya di sini kan ada dua NCI kita ngomong ya. Dari sisi S yang dimiliki oleh si P, dan dari sisi T yang dimiliki oleh si S. Nah, bagaimana cara menghitung controlling income sama NCI-nya, Pak? Gampang. Kalian tinggal lihat gambarnya aja. Lihat gambarnya. T. T itu kan dimiliki oleh si S. T itu dimiliki oleh si S. Dan si S itu dimiliki oleh si si P. Berarti, untuk menghitungkan controlling income-nya, untuk menghitung controlling income-nya si P, ya, menghitung controlling income-nya P, itu kan kalian harus menambahkan, ya kan, menambahkan income yang diperoleh dari si S, ya kan. Jadi untuk menghitung controlling income-nya si P, ya berarti income-nya P ditambahkan dengan income-nya si S sebesar 80%. Tapi ingat, si S ini kan memiliki si T. Nah, berarti income-nya si S harus mendapatkan tambahan 70% dari income-nya si T. Kebayang nggak penjelasannya? Jadi kalau saya ditanya, berapa controlling income-nya? Controlling income-nya itu kan dari sisi si P. Si P memiliki si S 80%. Berarti untuk mencari controlling income-nya si P, ya income-nya si parent ditambah dengan 80% dari income-nya si subsidiary. Tapi ingat, si S di sini kan memiliki kepemilikan dari si T juga, dari anaknya lagi. Berarti si T ini harus memberikan dulu labanya ke S, dari S baru memberikan labanya ke P. Nah, itulah yang disebut dengan indirect holding. Ya. Berarti dari penjelasan itu, sebenarnya untuk mencari controlling income-nya si P, itu rumusnya adalah ya income-nya P, ya kan? Kalau dari gambar ini, ditambah dengan 80% dari income-nya S. Ya kan? Di mana income-nya S diperoleh dengan ya income-nya S ditambah dengan 70% dari income-nya T. Nah, tuh. Jadi untuk mencari controlling income-nya P harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, kalian cari dulu income-nya S-nya dulu. Ya kan? Income-nya S, karena si S di sini mendapatkan laba dari si T dulu. Makanya saya cari dulu income-nya si S. Dari nyari income-nya S, baru bisa mencari controlling income-nya si P. Nah, berarti untuk mencari NCI-nya bagaimana? Ya, kita lihat dari sisi si S sama sisi si T. Ya. Dari sisi S itu dimiliki oleh si P berapa persen? Ya, berarti dimiliki sebesar 80%. Berarti untuk NCI kita melihat dari dua sisi si S sama si T. Si S itu NCI-nya adalah 20%, berarti 20% dikalikan dengan income-nya si S. Nah, untuk si T berarti tinggal sisanya yaitu kepemilikannya 30%
dikalikan income-nya T. Nah, jadi sebenarnya yang bermasalah di sini adalah income-nya si S. Income-nya si S ini tidak bisa kita langsung ambil, tapi harus ditambahkan dulu dengan 70% dari income-nya T. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa controlling income-nya si P, ya itu ada rumusnya. Lalu NCI-nya, non-controlling income-nya, dilihat dari dua sisi, si S sama si T. Si S itu 20%, 20% itu dari mana? Dari sisanya tuh. Kan si P memiliki 80%, berarti sisanya adalah 20%. Lalu NCI dari T berapa? Kan si S memiliki si T 70%, berarti sisanya adalah 30%. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau kalian mau cari NCI sama control income-nya, itu harus mencari dulu nilai income-nya si S-nya itu berapa. Ya, setelah ditambahkan dengan income-nya T. Seperti itu. Nah, sebagai contoh deh di bawah nih. Nah, di sini ada indirect holding, kita masih pakai contoh yang sama, tapi persentasenya saya ganti. Si P memiliki S 80% dan si S memiliki T 60%. Diberitahu laba masing-masing, si P 450, si S 300, dan si T 200. Nah, permintaannya hitung CI, controlling income, dan hitung non-controlling income-nya. Jika kasus soalnya adalah indirect holding. Nah, kalau ketemu seperti ini, ya tadi saya bilang, yang bermasalah siapa di sini? Yang bermasalah adalah pasti S. Karena S, income-nya si S, itu ditambahkan juga dengan 60% dari income-nya T. Berarti tugas kalian adalah mencari income-nya S-nya dulu. Income S diperoleh dari income-nya S ditambah dengan 60% dari income-nya T. Nah, berarti income-nya S berapa awalnya? Awalnya adalah 300.000. Nah, ditambah dengan 60% dikali dengan income-nya T, yaitu 200. Nah, berarti income-nya S berapa nih? Income-nya S adalah sebesar, setelah ditambahkan dengan income-nya dari T, menjadi 420.000. Nah, setelah kita tahu yang bermasalah adalah income-nya S, dan sudah kita cari berapa income S-nya yang baru setelah ditambahkan 60% darinya T, baru di sini kita bisa ngitung CI dan NCI-nya. CI-nya berapa? CI-nya berarti kan ingat tadi, CI itu melihat dari sisi yang paling kuat, yaitu dari sisinya si P. Berarti CI-nya itu dari income-nya P. Nah, karena si P memiliki S, berarti ditambahkan lagi dengan income-nya S, yaitu 80%. 80% dikalikan dengan income-nya S. Nah, P income berapa nih? P income-nya adalah 450. Ditambah dengan 80%, dikalikan dengan income-nya S yang baru, bukan yang 300 ya. Yang baru adalah 420. Nah, berarti CI-nya adalah 450 ditambah dengan hasil kalinya, yaitu sebesar 33600. 336. Nah, 336. Kalau salah, tolong dikoreksi ya. 336. Berarti hasilnya 786. Nah, itu CI-nya. Berarti untuk NCI-nya dilihat dari dua sisi. Sisi S itu diambil oleh si P 80%. Berarti sisi kepemilikannya adalah 20%. Berarti 20% dikalikan dengan income S yang baru adalah 420. Nah, berarti hasilnya 84.000. Nah, jangan lupa NCI juga dilihat dari sisi si T. Si T itu dimiliki oleh si S
60%. Berarti sisanya adalah 40%. Dikalikan dengan income-nya T. Langsung saja ambil 200. Ya, karena kan si T tidak memiliki siapapun tuh. Berarti lanjut terus sebesar 80.000. Nah, ini dia jawabannya. Nah, untuk pembuktiannya, benar nggak sih hitungan CI kalian? Benar tidak sih hitungan NCI kalian? Kalian coba aja totalin semuanya. Totalkan CI dan NCI. Nah, CI-nya itu kan 786 ditambah 84 ditambah 80. Hasilnya harus sama dengan total labanya P, S, dan T. Total labanya P kan 4,5. 4,5 ditambah 300 ditambah 200, itu kan hasilnya 950. Nah, total CI dan NCI kalau ditotalkan juga harus 950. Ya. Ini hasilnya sama ya, 950. Nah, seperti itu. Nah, ini indirect holding. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Untuk indirect holding. Jadi kalau indirect holding memang yang paling ujung ini yang paling tidak bermasalah ya. Justru yang paling bermasalah itu yang di tengah-tengah gitu. Ya, jadi tugas kalian tuh ya cari nilai tengahnya dulu atau nilai yang paling bermasalah tuh ya kalau di sini CS. Pak, kalau misalnya ada pemilikan lain Pak, misalnya T habis T U misalnya. Ada U, ya berarti nanti yang bermasalah si T ini sama si S ini ya, nanti yang bermasalah gitu loh. Jadi kalau yang ujung-ujung mah tidak akan pernah masalah gitu loh. Ya. Nah, itu kalau indirect holding. Kalau mutual holding bagaimana? Kalau mutual holding, ini kan saling memiliki nih, P dan S. Nah, kan beda nih. Kalau indirect holding kan gampang. Ya, kalau saya mau gampangin ya si T ngasih ke S dulu, Pak. Dari S baru ngasih ke P. Nah, itu kan gampang tuh. Masih ada bisa kebaca alurnya kan. Nah, sekarang saya tanya gini nih. Kalau misalnya si P memiliki S dan S memiliki si P, pertanyaan saya harus ngasih siapa dulu nih? Apakah si P ngasih ke S dulu 10% labanya, atau S dulu ngasih ke P dulu 80% labanya? Siapa yang duluan? Apakah P ke S dulu atau S ke P? Beda sama yang indirect. Kalau indirect kan masih rada sedikit gampang ya, masih bisa kebaca. Oh, si T aja kasih duluan ke S, dari S ngasih aja duluan ke P. Nah, itu kan lebih kelihatan ada alurnya gitu, dari belakang ke depan. Tapi kalau mutual holding, ini kan alurnya nggak jelas. Siapa yang ngasih duluan nih labanya? Apakah si P ke S dulu atau S ke P dulu? Ya kan? Karena kita nggak tahu nih siapa yang ngasih-ngasih dulu tuh. Karena mereka saling memiliki aja, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak jelas siapa yang pertama kali harus memberikan laba gitu loh ya. Apakah si S dulu harus yang memberikan laba, apa si P dulu yang memberikan laba, sehingga labanya S terpengaruh. Nah, kita kan tidak bisa ya. Berarti kalau kalian menggunakannya multi holding, kalau multi holding tidak bisa menggunakan cara seperti indirect holding ini. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena ya tidak tahu, tidak jelas arahnya siapa duluan gitu. Apakah si S yang ngasih atau si P duluan yang ngasih. Karena tidak jelas seperti ini, tidak bisa ditentukan siapa yang pertama kali, maka kalian gunakan rumus, kalau bahasanya itu adalah rumus, nyebutnya bukan trisur ya. Nyebutnya kalau matematikanya apa ya? Substitusi. Ya. Kalian gunakan metode substitusi. Ya, gunakan metode substitusi. Maksudnya metode substitusi itu bagaimana, Pak? Jadi ya kan gini. Kan income-nya P, ya kan? Itu kan sebenarnya bisa kita hitung dari income-nya P ditambahkan dengan 80% dari si S ya, dari income S, ya kan? Nih, jadi persamaannya ya income-nya si P itu sebenarnya adalah income-nya P itu sendiri ditambah dengan 80% dari income-nya S. Sementara income-nya S, nah
itu bisa kita cari dengan cara ya income-nya S ditambah dengan 10% dari income-nya P. Nah, tuh. Ya, jadi income P sama dengan income-nya P ditambah 80% income-nya S kalau dari soal ini ya. Lalu income-nya S itu sama dengan 10% dari income-nya P. Nah, jadi karena seperti ini alurnya tidak jelas siapa yang harus kita cari, maka tidak harus kita tahu siapa yang pertama kali memberikan atau segala macamnya. Makanya kita tidak bisa menggunakan metode atau cara perhitungan seperti indirect holding. Ya. Di sini kita gunakan metode yang namanya substitusi aja. Kita ganti tuh, entah kalian mau ganti income-nya si S, entah kalian ingin mengganti income-nya si P. Nah, ketika kalian nanti tahu siapa yang harus kalian ubah duluan, nanti kita di situ baru bisa menghitung berapa income-nya si P-nya dan income-nya si S-nya, baru kita bisa cari berapa CI sama NCI-nya. Ya. Jadi ada semacam persamaan ya. Ada semacam persamaan di dalam mutual holding ini. Nanti dari persamaan ini kita substitusikan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini. Jadi si P, ya ini salah juga. Ya. Ini salah persentase, maaf. Seharusnya di sini 10% deh. Ya, 10%. Ya, harusnya yang bawah ini 80%. Ya. Nah, di sini si P memiliki si S 80% dan si S memiliki si P 10%. Labanya si P 450, labanya S 300. Kalian diminta hitunglah CI dan NCI-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini kan saya bilang, kalian harus menggunakan metode substitusi. Dan sebelum kalian menggunakan metode substitusi, jangan lupa harus dibuat persamaannya dulu. Ya. Jadi kita cari berapa income-nya si P dulu. Income-nya P sama dengan income-nya P itu sendiri ditambah dengan 80% dari income-nya S. Lalu persamaan kedua, income-nya si S itu bisa diperoleh dari income-nya S ditambah dengan 10% dari income-nya si P. Ya, seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita mau ubah ke siapa? Ya terserah kalian. Ingin mengganti income-nya si P atau ingin mengganti income-nya si S, ya. Jadi kalian mau ganti dari income-nya si P atau kalian mau substitusi income-nya si S. Nah, ini biar enak, di sini saya ganti angkanya aja ya. Jadi income-nya si P di sini saya masukin angka 450 langsung. Nah, biar enak. Lalu income-nya S di sini saya ganti dengan angka 300. Nah, kita mau substitusiin mau siapa dulu? Ya, siapapun. Mungkin nanti hasilnya akan berbeda ya. Karena biasanya adalah faktor pembulatan segala macam. Jadi ya akan sedikit berbeda sih jika kalau kalian mau substitusikan si P dulu atau ingin substitusikan si S-nya dulu. Ya. Di sini saya biasanya substitusin di income si S-nya dulu deh, saya substitusin. Ya. Jadi income P sama dengan 450 ditambah 80% dari income-nya S. Income S langsung saya ganti dengan persamaan 300.000 ditambah 10% dari income-nya P. Nah, ya. Jadi income P di sini masih income P sama dengan 450 ditambah
240 dari mana? Dari 300 dikalikan 80%. Ditambah dengan tuh 80% dikalikan 10%. Berarti hasilnya 8% ya. 0,08 income pay. Nah, lalu yang bisa disamakan tinggal kita masukin. Berarti dalam hal ini 0,92 income-nya P sama dengan 690. Nah, berarti income P di sini bisa kita cari sama dengan 690 dibagi 0,0 ya, 0,92 ya. Nah, yang hasilnya adalah sebesar, kalau hitungan saya ada yang salah, tolong dikasih tahu ya. Semoga tidak yang salah sih. Udah. 0,08. Berarti 690 dibagi 0,92. 750 ya. Sama dengan berarti income-nya P 750. Nah, jadi income-nya si P ini dia berubah menjadi 450 ya. Lalu berapa income-nya S? Income-nya S berarti karena income P sudah ketahuan, berarti tinggal kalian ganti aja tuh income-nya si P. Berarti 300 ditambah 10% dikalikan dengan 750. Berarti income S yang baru setelah ditambahkan dengan 10% dari labanya si P yang baru juga sama dengan 375.000. Nah ya, jadi disubstitusikan seperti ini. Lalu setelah itu kita cari CI-nya berapa. Nah, CI-nya kan kalau yang tadi kan dilihat dari income-nya si P tuh. Nah, income-nya P. Kalau dilihat dari income-nya si P, ya berarti harusnya langsung ambil 750 kan. Tapi ingat, jangan langsung main 750. Ya. Memang benar kita pakai angka 750. Cuma ingat, si S memiliki kepemilikan di P. Berarti si P kan tidak murni ngambil semua income-nya. Tapi si P hanya mengakui income-nya yaitu sebesar 90%. 90% dari mana? Dari kepemilikan awalnya 100% dan diambil oleh si S 10%. Berarti sisanya adalah 90%. Berarti 750 dikalikan 90%. 675.000. Ya. Nah, sekarang dari NCI. Kalau dari NCI kan kebetulan di sini cuma S. Berarti kalian tinggal ambil dari income-nya S sebesar yang baru 375. Tinggal dikalikan kepemilikannya yaitu NCI-nya sebesar 20%. Nah, 375 dikalikan 20%. Dapat 75.000. Nah, sama pembuktiannya tadi. Coba kalian totalin CI sama NCI-nya ditambah dengan labanya P sama si S. CI-nya 675. Nah, CI-nya itu NCI-nya 75. Totalin 750. Nah, sama dengan total labanya P dan S, yaitu 750. Seperti itu. Jadi untuk chapter di sini kalian cuma ngitungin CI sama NCI-nya aja ya.
Tergantung posisinya adalah apakah dia mutual holding atau indirect holding gitu loh. Bisa nggak Pak di mix? Bisa. Bisa si P di mix dengan S ya. Bisa di mix mutual holding sama indirect holding. Itu bisa kok di mix ya. Di mix. Jadi ada kepemilikan si S memiliki si P bisa. Nanti si S juga memiliki di T. Itu bisa di mix kok. Berarti cara pengerjaannya bagaimana, Pak? Nah, berarti cara pengerjaannya kalian gabungin tuh. Pengerjaan dengan caranya yang indirect holding digabung dengan yang mutual holding. Tapi yang mutual holding harus lihat dulu ya. Siapa yang saling memiliki? Apakah si P dengan si S atau si S dengan si T ya, atau bahkan si P dengan si T seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik tanda panahnya. Makanya kalau di dalam chapter ini sih, kalau soalnya kan nanti dalam bentuk cerita ya. Nah, dari bentuk cerita itu nanti coba kalian visualisasikan dalam bentuk gambar. Biar kalian tahu tuh arah tanda panahnya kemana, ya kan? Lalu si P memiliki si S, apakah si S memiliki si P juga, dan seterusnya. Kalau saya sih gampangnya coba kalian visualisasikan sih, digambarkan. Seperti itu. Nah, jadi hari ini memang yang dibahas hanya hanya satu ini doang ya, yang sederhana, yaitu mutual holding, seperti itu, atau indirect holding. Sampai di sini, sebelum disudahi, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Mungkin tuh yang minggu depan baru yang sulit ya. Yang sulit tuh minggu depan tuh yang IPS ya. IPS juga kita masih pakai bukunya si BIMS ya. Masih pakai bukunya BIMS. Jadi kita masih pakai buku yang buku kedua ini yang kita pakai. Si Jeter sudah kita tidak pakai lagi untuk minggu ini dan minggu terakhir. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau masih bingung. Sebelum disudahi. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, berarti saya sudahi untuk yang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan terakhir terkait dengan IPS. Nah, untuk IPS ini memang sedikit sulit ya. Karena memang beda posisinya dengan IPS yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Karena kan kita di sini menyangkut dua sisi. Sisi parent sama sisi subsidiary. Ya, jadi akan ada sedikit perbedaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya.